and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hard Eyes yang dirilis pada tahun 2025. Film ini bisa dibilang unik banget karena ngegabungin suasana seram khas laser dengan drama romantis yang gak biasa. Bayangin aja, awalnya cerita kelihatan sederhana tentang pertemuan dua orang asing yang tiba-tiba harus kerja bareng. Tapi ternyata di balik semua itu ada misteri pembunuhan brutal yang bikin mereka jadi target teror. Nah, dari sinilah perjalanan penuh ketegangan, darah dan kejutan gak terduga mulai terjadi. Dan yang bikin makin menarik, hubungan di antara mereka juga perlahan berubah di tengah semua kekacauan itu. Pokoknya film ini bakal bikin kalian tegang sampai akhir. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film, sepasang kekasih bernama Patrick dan Adele sedang merayakan hari Valentine di Seattle, Amerika. Patrick melamar Adele dan dia pun langsung menerimanya. Untuk mengabadikan momen itu, mereka sudah menyewa fotografer bernama Nico. Tapi suasana romantis berubah mencekam ketika Nico tiba-tiba dibunuh oleh sosok misterius bertopeng. Tidak lama dari sana, Patrick juga ikut menjadi korban. Adele yang panik berusaha kabur ke sebuah pabrik anggur terdekat. Namun di sana dia justru menyaksikan pembunuhan yang lain. Saat dia bersembunyi di dalam mesin penghancur anggur, sang pembunuh pun mengaktifkannya, yang membuat Adele tewas dengan cara mengenaskan. Setelah membantai targetnya, terlihat bahwa pelaku adalah pembunuh bertopeng dengan mata berbentuk hati. Kasus ini pun jadi sorotan media di seluruh Amerika. Diketahui sang pembunuh selalu mengincar pasangan pada hari Valentine. Dan dalam 2 tahun terakhir, psikopat itu sudah menewaskan 7 pasangan di Philadelphia dan Boston. Kini dia dijuluki sebagai Hard Eyes Killer karena topeng ikoniknya. Di sisi lain, cerita beralih ke seorang perempuan bernama Ellie yang tinggal di Seattle. Di sebuah kedai minuman, Ellie nongkrong bareng sahabatnya bernama Monica. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Jay, dan mereka sempat ngobrol santuy sambil minum. Guys move, we're busy. Turning to mission like 3. Totally get what you're saying. The plastic cup, but hey, it's totally... Oh my god, you're bleeding. Am I? I'm gonna go. I'll see you at work, Mom. Tidak lama setelah Ellie pergi, berita mengabarkan kalau sang psikopat Hard Eyes mulai beraksi di Seattle. 2 pasangan ditemukan tewas termasuk Patrick dan Adele. Polisi pun memperingatkan warga Seattle agar waspada karena Valentine sudah dekat. Sementara itu, Ellie dan Monica menghadiri rapat di perusahaan perhiasan tempat mereka bekerja. Sang direktur yang bernama Crystal menegur Ellie karena iklan cincinnya menuai cibiran. Iklan itu dianggap terlalu gelap karena terinspirasi dari kasus psikopat Hard Eyes Killer. Untuk memperbaikinya, Crystal memperkenalkan konsultan baru bernama Jay, yang dikenal ahli membuat iklan romantis. Thank you very much. No way. Clio Award for from Fancy. You know what you need, Shaw? One of the victims? What kind of banana? Keesokan harinya, Ellie curhat pada Monica, dan Monica menyinggung bahwa Ellie sebenarnya masih susah move on dari mantannya, yaitu si Colin. Monica sering melihat Ellie masih kepo dengan akun media sosial mantannya. Karena itu, dia menyarankan Ellie untuk memberi kesempatan pada Jay, yang terlihat baik dan menarik. Kylie. Monica! I could literally throw... My basement just flooded. Go fuck up a credit card. Hingga akhirnya di malam Valentine, Monica membantu Ellie memilih busana untuk makan malam dengan Jay. Mereka pun bertemu di restoran mewah, sekaligus membahas ide kreatif untuk iklan baru mereka.
Sebelum membahas kerjaan, Ellie dan Jay lebih dulu ngobrol soal kehidupan pribadi. Ellie ternyata punya pandangan sinis tentang cinta, sedangkan Jay justru sebaliknya. Dia optimis dan romantis. Karena itu Ellie sempat menuduh Jay playboy. Jay yang tersinggung pun memilih untuk pergi. Time are doomed. You got husbands, wanna call it, it's all gonna end. About romance? Yeah. It's a farce. Lie. Sad. You were right that night. Sampai akhirnya Ellie meminta maaf karena sadar dia butuh bantuan Jay untuk proyek iklan tersebut. Secara tiba-tiba Ellie mencium Jay tepat di depan Colin dan pacar barunya. Untuk menjaga gengsi, Ellie bahkan mengaku kalau Jay adalah pacarnya. Well, lot eat in there and it's good. Setelah itu mereka naik taksi menuju apartemennya Ellie, tanpa sadar kalau Hard Ice Killer sedang membuntuti mereka. I'm really sorry about... Sesampainya di sana, Ellie baru ingat kunci apartemennya tertinggal. Right. Yeah, you just... Everything okay? No, I think I left my keys in it. Jay pun terpaksa memecahkan kaca pintu agar bisa membukakan jalan masuk. That's bad. Ellie kemudian merawat tangan Jay yang terluka. Dari sini Jay tahu kalau Ellie sebenarnya pernah kuliah di sekolah kedokteran, tapi dia keluar karena tidak tahan melihat darah. Lalu dia memilih berkarir di dunia periklanan. Suasana sempat tenang, sampai tiba-tiba Hard Ice Killer muncul dan menyerang mereka. Nephrology? The liver. Dad jokes are cheesy as Dalam kepanikan, Ellie dan Jay berhasil melawan balik dan mengurung si pembunuh di kamarnya Ellie. Tapi tak lama kemudian, Hard Ice Killer berhasil kabur dan kembali menyerang mereka. Ellie dan Jay mencoba lari menggunakan taksi, namun sopirnya ternyata sudah dibunuh. Mereka pun terpaksa bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Di sana Jay sempat menyelamatkan Ellie dari serangan, tapi dia sendiri pingsan setelah terkena hantaman. Ellie lalu melarikan diri ke sebuah taman hiburan yang sepi. Hingga akhirnya Hard Ice Killer berhasil menemukan Ellie dan hampir membunuhnya. Namun dia terpaksa kabur saat polisi datang. Jay, is he... Setelah situasi reda, polisi mendapat laporan bahwa mereka sudah menangkap sang pelaku. Dan di sini Ellie dibuat kaget ketika tahu orang yang ditangkap oleh polisi itu adalah Jay, karena dia ditemukan bersama topeng dan senjata milik Hard Ice Killer. Meski begitu, Ellie masih sulit percaya kalau Jay adalah pelakunya. Ellie yakin Jay ini bukan sang psikopat, karena saat serangan terjadi mereka sedang bersama. Sementara menunggu di kantor polisi, Jay diinterogasi oleh detektif Hobbs. Hobbs menunjukkan cincin pernikahan yang ditemukan di lokasi pembunuhan Adele, yang memiliki ukiran mirip inisial nama Jay. Namun Jay langsung membantah. Dia menegaskan cincin itu bukan miliknya, apalagi sekarang dia juga tidak punya pasangan. Setelah Hobbs tidak mendapatkan petunjuk, interogasi dilanjutkan oleh rekannya yang bernama Detektif Shaw. Dia menuding Jay sempat berada di Philadelphia dan Boston pada waktu pembunuhan sebelumnya karena pekerjaannya yang serabutan. Tapi Jay kembali menegaskan bahwa dia tidak ada kaitan dengan kasus pembunuhan itu. Boston, February of 23 and February 24. Say I'm a freelance. I travel. Did you ever get... Wrong guy, can you please go back there and give... Should be working now. Thank you. We know each other. I almost got... I am so sorry. They caught Hard Ice. Detective. WW up front. What do you... Told you. Sementara Jay masih ditahan, Shaw berbicara dengan Ellie yang menunggu di luar. Ellie menduga bahwa dia dan Jay dijadikan target karena psikopat itu mengira mereka ini adalah pasangan. Padahal sebenarnya tidak. Dia juga menjelaskan bahwa ciumannya pada Jay hanyalah cara untuk membuat Colin atau mantannya cemburu. Beberapa saat kemudian listrik di kantor polisi mendadak padam. Hard Ice Killer memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Dia membunuh seorang petugas di lobi dan juga detektif Hobbs. Killer's in here. Don't worry, lover.
Lalu dia masuk ke ruang interogasi untuk menghabisi Jay. Dalam kepanikan, Ellie menemukan pistol dan menembaki psikopat itu. Lalu segera membuka borgol Jay dan mereka pun kabur bersama dari sana. Di saat Hard Ice Killer kembali mengejar, Ellie dan Jay lari hingga sampai ke area bioskop layar tancap. Mereka bersembunyi di mobil milik sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Sambil menunggu keadaan aman, Ellie dan Jay saling bercerita tentang kehidupan mereka. Ellie mengaku sering mengabaikan orang lain saat kesulitan, termasuk ketika dia kabur waktu Jay sedang pingsan. Dia juga bercerita bahwa orang tuanya adalah pasangan yang harmonis. Ellie menceritakan bahwa ibunya mengalami depresi sejak ayahnya meninggal. Sementara Jay tumbuh di keluarga yang sering bertengkar, dan dalam hidupnya dia kerap ditinggalkan perempuan karena obsesinya membuktikan cinta sejati. Tidak lama kemudian, Hard Ice Killer muncul dan membunuh pasangan yang mobilnya dipakai Ellie dan Jay untuk bersembunyi. Aksi itu pun membuat semua orang panik berlarian, sementara sang psikopat terus menebar teror dan menewaskan banyak korban. Untuk menghentikan pembantaian, Ellie dan Jay nekat melawan psikopat tersebut. Yay. Dalam pertarungan yang sengit, Jay hampir tewas ketika terpojok. Namun Ellie berhasil menyerang kepala sang psikopat dari belakang. Saat perhatian psikopat itu teralihkan, Jay merebut senjatanya dan mencocolnya hingga dia tewas. Ellie yang tidak tahan melihat darah pun langsung muntah di depan jasadnya. Setelah tenang, Ellie membuka topeng si pelaku, dan ternyata dia hanyalah pria asing yang tidak mereka kenal. Setelah memberi keterangan pada polisi, Jay pun mengajak Ellie membahas ide iklan di kamar hotelnya sebelum dia berangkat ke bandara. Namun Ellie menolak karena masih bingung. Tidak lama kemudian, detektif Shaw muncul dalam kondisi terluka. Melihat Jay butuh tumpangan, Shaw pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Sementara itu, Ellie yang sudah tiba di rumah mulai menyesal menolakkan ajakan dari Jay. Dengan dorongan dari Monica, Ellie pun sadar bahwa dirinya sebenarnya sudah jatuh cinta kepada Jay. Berpikir Jay masih di bandara, Ellie pun bergegas ingin menemuinya untuk mengungkapkan perasaan. Namun setelah gagal menemukan Jay, dia mendapat telepon dari orang misterius. Si penelpon mengaku sedang menyandra Jay dan mengancam akan membunuhnya jika Ellie datang bersama orang lain. Terpaksa Ellie pergi sendirian ke lokasi yang sudah ditentukan. Di sana dia kaget saat mendapati Hard Ice Killer masih hidup dan lagi menyandra Jay. Sang psikopat lalu membuka identitasnya sebagai David, yang merupakan teknisi IT mencurigakan yang pernah ditemuinya di kantor polisi. Eli, 4. Tidak lama kemudian, detektif Shaw juga muncul, di mana dia mengaku sebagai istri sekaligus komplotan dari si David. Mereka berdua ternyata bergantian berperan sebagai Hard Ice Killer demi melancarkan aksi pembunuhan. Ternyata David dan Shaw ini menderita kelainan sadis yang membuat mereka terobsesi membunuh pasangan. Mereka juga mengungkapkan identitas psikopat yang sebelumnya, yaitu Hack, yang sebelumnya terbunuh. Dia hanyalah seorang fanatik yang terinspirasi oleh aksi bejat mereka. Sementara cincin berinisial yang ditemukan di lokasi pembunuhan Adele sebenarnya milik Shaw. Setelah berhasil menguasai keadaan, pasangan psikopat ini memaksa Ellie mengambil pistol yang hanya berisi 1 peluru. Ellie kemudian diberi 2 pilihan, menembak dirinya sendiri atau membunuh Jay. Namun dengan kecerdikannya, Ellie sengaja melepaskan tembakan dan meleset ke arah Jay, hingga peluru tersebut justru mengenai perut detektif Shaw. Situasi pun berubah menjadi kacau, dan pertarungan brutal pun tidak terhindarkan.
Ellie dan Jay berjuang mati-matian melawan pasangan psikopat tersebut. Dalam momen genting, Jay berhasil memanfaatkan kelengahan lawan dan melancarkan serangan fatal ke matanya si David. Saat kesakitan akibat cocolan dari Jay, David pun terpeleset dan jatuh ke lantai, tepat ke arah cairan lilin panas yang langsung menyiram tubuhnya. Di sisi lain, Ellie yang terpojok berhasil mencocol leher Shaw dengan benda tajam. Shaw sempat berusaha melawan, namun Ellie dengan nekat menerjang tubuhnya. Akibatnya, leher Shaw tertancap pada pedang hias milik sebuah patung. Dengan posisi tergantung, leher Shaw akhirnya terpisah dari kepalanya, membuat darah menyembur deras ke lantai. Sementara itu, David yang masih hidup berusaha bangkit meski tubuhnya sudah melepuh. Namun Jay segera melancarkan serangan pamungkas dan mencocol di titik fatal hingga David benar-benar tewas. Pertarungan pun akhirnya berakhir. Setahun kemudian, perusahaan Crystal meraih kesuksesan besar berkat ide-ide kreatif Ellie dan Jay, yang kini menjadi partner sekaligus juru pemasaran andalan. Hubungan mereka berdua pun semakin dekat, seolah semua teror kelam yang mereka alami justru mengikat mereka lebih kuat. Di tengah acara perayaan keberhasilan Crystal, suasana mendadak terasa haru. Di sini Crystal kecewa karena hari itu adalah hari terakhir Ellie bekerja di perusahaannya. Namun di balik itu dia juga merasa bangga sekaligus bahagia, sebab Ellie akhirnya kembali menempuh pendidikan kedokteran, sebuah impian lama yang sempat tertunda. Beberapa hari kemudian di malam Valentine, Ellie dan Jay menghabiskan waktu bersama di bioskop, tempat yang setahun lalu menjadi saksi bisu pembantaian mengerikan yang dilakukan oleh Hank. Kini suasana yang dulu penuh darah telah berganti menjadi romantis. Di tengah momen hangat itu, Jay memberanikan diri mengajak Ellie untuk memulai hidup bersama. Namun alih-alih menjawab dengan kata-kata, Ellie justru mengambil langkah mengejutkan, di mana dia langsung melamar Jay. Tentu saja dengan rasa bahagia, Jay pun langsung menerima lamaran dari Ellie. Momen ini pun menutup lembaran kelam di masa lalu dan berakhir dengan sangat romantis. Dan film pun selesai. Ending yang sangat melope-lopekan. Awalnya kita disuguhin ketegangan dari aksi brutal Hank yang bikin suasana penuh darah dan misteri. Tapi ternyata dalang dibalik semua itu bukan cuma satu orang, melainkan pasangan psikopat David dan Shaw yang punya obsesi gila terhadap pasangan lain. Lewat perjuangan hidup dan mati, Ellie dan Jay berhasil selamat. Bahkan hubungan mereka juga semakin dekat setelah melewati semua teror itu. Endingnya pun berakhir dengan manis. Karena dari pengalaman traumatis, mereka justru belajar arti cinta yang sesungguhnya. Kalau dipikir-pikir, film ini bukan cuma soal slasher berdarah-darah, tapi juga ngasih pesan kalau cinta itu butuh keberanian, komitmen, dan kadang lahir dari situasi yang gak pernah kita duga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.